Menurut Anda, pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang atasan lebih sedikit atau lebih banyak jika dibandingkan dengan tim bawahannya? Tentu saja kita setuju bahwa pekerjaan yang dilakukan akan lebih banyak, setidaknya dari sisi tanggung jawabnya. Atau menurut Anda, apakah seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab leader bisa diselesaikan sendirian oleh leader tanpa bantuan timnya? Lagi-lagi kita akan sepakat bahwa seorang leader tidak akan sanggup mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut sendirian. Praktek leadership challenge keempat berupa enable others to act, inilah yang kemudian menjadi jawaban atas kedua pertanyaan kunci tersebut. Praktek kepemimpinan ini didasarkan pada pemahaman bahwa seorang pemimpin tidak dapat melakukan sesuatu dengan sendirian. Kepemimpinan sangat tergantung pada menciptakan, membangun, dan mendukung tim dengan konsep mengembangkan orang lain menjadi lebih efektif. Dengan menjadi good manager yang punya kata kunci efektif dan efisien, Anda bisa jadi langsung membuat penugasan dan mendelegasikan pekerjaan di area Anda kepada tim, baik kemudian mereka happy melakukan hal tersebut atau tidak. Dan dengan menjadi good leader yang memiliki kata kunci influence, maka Anda bisa menugaskan dan mendelegasikan pekerjaan di area Anda kepada tim Anda dengan membuat tim Anda tetap happy, walaupun belum tentu efektif dan efisien. Disinilah praktek enable others to act ini mengakomodir kedua hal tersebut, di mana pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab di area Anda bisa didistribusikan secara efektif dan efisien, dan tim pun happy melakukan delegasi tersebut. Mempraktekkan praktek enable others to act ini, seorang leader perlu memiliki dua komitmen, yaitu foster collaboration dan strengthen others. Foster collaboration diartikan mengembangkan kolaborasi dengan mengedepankan tujuan kooperatif dan membangun kepercayaan. Sedangkan komitmen strengthen others diartikan sebagai menguatkan yang lain dengan berbagi kekuasaan dan kebijaksanaan. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kedua komitmen tersebut, yuk nilai diri kita. Sudah seberapa jauh kita mempraktekkan kedua komitmen tersebut? Posisikan diri Anda pada pekerjaan Anda saat ini. Kerjakan baris demi baris. Dari tiap baris, berikan skor dari 1 sampai 10. Skor 1 berarti tidak pernah sama sekali, dan skor 10 berarti selalu melakukan. Silahkan pause video ini dan lakukan self-reflection. Mari kita lihat skor Anda. Skor terbaik tentunya jika rata-rata skor Anda berada di angka 8-10. Bagus saat Anda berada pada rata-rata skor 7. Cukup saat rata-rata skor Anda di angka 6. Dan perlu improvement jika rata-rata skor Anda berada pada skor 5. Kita simpan nilainya terlebih dahulu untuk dibahas lebih lanjut pada komitmen serve the opportunities dan experience and take risk. Berapapun skor Anda, ada sebuah quote, even good can be better. Selalu ada potensi untuk melakukan improvement atas skor Anda. Oleh karena itu, yuk kita bahas lebih jauh tentang kedua komitmen dari praktek enable others to act. Mari sekarang kita bahas satu persatu dari komitmen enable others to act. Kita mulai dari komitmen foster collaboration. Kembali saya ingatkan bahwa definisi dari foster collaboration adalah mengembangkan kolaborasi dengan mengedepankan tujuan kooperatif dan membangun kepercayaan. Ada 3 perilaku utama yang perlu dilakukan, yaitu saya mengembangkan hubungan kooperatif di antara orang-orang yang bekerja dengan saya. Yang kedua, saya aktif mendengarkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan perilaku ketiga adalah saya memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan dan rasa hormat. Komitmen foster collaboration ini menjadi penting karena pembeda utama antara individual kontributor dan tim kontributor berada di tim yang dimilikinya. Jika kita tidak bisa membuat tim kita saling bekerja sama, tidak bisa mendengarkan dari sudut pandang masing-masing, dan tidak bisa memperkuat atau menghargai tim kita, tentunya akan sulit mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kita. Pertanyaan berikutnya adalah dengan cara seperti apa kita bisa membangun kolaborasi antara tim kita? Setidaknya kita perlu melakukan 5 hal.
yaitu memberikan visi atau kejelasan goal apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing tim kita. Yang kedua adalah menciptakan working climate atau suasana yang menyenangkan. Yang ketiga adalah memperjelas struktur kerja atau siapa melakukan apa atau disebut juga sebagai clear structure. Berikutnya adalah membangun komunikasi yang terbuka atau open communication. Dan yang terakhir adalah performance fokus atau semua tim diarahkan fokus untuk mencapai target tim. Dari kelima hal yang perlu kita lakukan untuk membuat tim yang saling berkolaborasi tersebut, apa hal kritikal yang seringkali membuat kolaborasi bermasalah? Saya yakin kita sama-sama setuju kalau komunikasi adalah kunci utama dalam membuat tim yang saling berkolaborasi. Bahkan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa 87% masalah yang terjadi antara atasan dan subordinatnya adalah masalah komunikasi. Apalagi kalau kita sebagai people manager tidak menyelesaikan PR kita di praktek pertama, yaitu model the way. Kita nggak punya falsafah kepemimpinan, kita tidak menjadi role model, dan akhirnya berujung pada tidak adanya trust dari subordinat kita. Ingat, jika kita tidak mendapatkan trust dari subordinat kita, apa yang kita ucapkan bisa dikurangi atau ditambahkan. Apa yang kita ucapkan akan dipersepsi menjadi berbeda, walaupun kata-katanya sama. Contohnya saja saat kita mengucapkan, "Kamu kok kelihatan semangat ya hari ini?" Jika kita tidak mendapatkan trust dari subordinat kita, maka kata-kata tersebut akan disalahartikan. Bisa jadi dikurangi atau dipersepsi oleh tim kita sebagai, wah, atasan kita lagi ngenyek kita nih. Sehingga lagi-lagi trust atau model the way menjadi kunci penting dalam berkomunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan tim kita, ingat bahwa kita perlu punya ukuran dulu untuk menilai efektivitas komunikasi kita. Secara umum ada 4 ukuran komunikasi Anda efektif atau tidak. Yang pertama adalah pesan tersampaikan. Ini adalah ukuran yang paling dasar. Saat Anda punya hal yang ingin disampaikan, namun takut untuk menyampaikan, artinya bahkan di level paling bawah komunikasi saja Anda tidak efektif. Kedua, pesan dimengerti. Ini adalah jenjang kedua dari efektivitas komunikasi kita. Kita sudah berani menyampaikan informasi, namun saat informasi yang kita ingin sampaikan tidak dimengerti, maka tentunya percuma saja. Itulah kenapa jenjang kedua dari efektivitas komunikasi adalah pesan dimengerti. Jenjang ketiga dari proses komunikasi efektif adalah orang bergerak sesuai dengan isi pesan. Tujuan dari komunikasi yang kita lakukan bisa jadi tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga membuat orang melakukan isi pesan kita. Itulah kenapa efektivitas komunikasi kita yang ketiga akan dilihat dari keberhasilan kita dalam menggerakkan orang. Dan efektivitas komunikasi keempat ditandai dengan terjadinya hubungan baik setelah komunikasi terjadi. Dan ini menjadi goal utama kita. Bukankah akan sayang jika orang yang kita ajak berbicara tahu apa yang kita sampaikan, dia bergerak sesuai dengan yang kita sampaikan, namun setelah itu rusak hubungan kita. Bukankah Anda tidak ingin hal itu terjadi? Itulah kenapa unlimited goal dari komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, ataupun pesannya dimengerti orang, ataupun orang bergerak sesuai dengan isi pesan. Namun, unlimited goal dari komunikasi adalah terjadinya hubungan yang lebih baik pasca komunikasi terjadi. Mungkin Anda mulai bertanya-tanya, kalau keempat goal komunikasi itu yang akan menentukan efektivitas komunikasi kita, terus caranya seperti apa? Menjawab hal tersebut ada 3 hal utama yang membuat keempat ciri komunikasi efektif tersebut bisa dicapai. Hal pertama adalah komunikan atau penerima pesan. Hal kedua adalah media untuk mengirimkan pesan. Dan hal ketiga adalah komunikator atau pemberi pesan. Ketiga hal tersebut ibarat siaran radio. Saat penyiar atau komunikatornya hanya jago siaran saja, namun menara penyiar atau radionya bermasalah, maka komunikan tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan oleh penyiar.
Artinya, bahkan efektivitas komunikasi pertama berupa pesan tersampaikan saja sudah gagal. Atau bisa jadi situasi komunikan atau pendengar sudah standby di depan radio. Sinyal radio juga bagus, namun penyiar atau komunikatornya tidak jago. Akhirnya efektivitas komunikasi kedua juga tidak akan tercapai. Apa yang dikomunikasikan penyiar tidak dipahami oleh pendengar. Begitu juga jika saat penyiar atau komunikatornya jago, sinyalnya bagus, namun pendengarnya tidak mendengarkan. Komunikasi pun tidak akan terjadi. Itulah kenapa komunikan, media, dan komunikator menjadi 3 unsur penting dalam komunikasi. Kita akan membahas satu persatu 3 unsur penting dalam komunikasi tersebut. Mari kita mulai dari unsur komunikan. Pada saat kita berkomunikasi, sejatinya kita memainkan peran tidak hanya sebagai komunikator, tapi juga menjadi komunikan. Sesederhana saat Anda berbicara, kemudian lawan bicara Anda merespon dan Anda mendengarkan. Nah, di saat itulah Anda menjadi komunikan. Sehingga penting untuk menjadi good komunikan atau pendengar yang baik. Namun, tenang aja. Ada hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa menjadi good komunikan atau pendengar yang baik. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah fokus. Ingat, multitasking hanyalah mitos. Pada saat Anda mendengarkan sambil bermain HP, sudah dipastikan Anda akan kehilangan beberapa fokus. Jadi, syarat pertama jika ingin menjadi pendengar yang baik adalah Anda perlu fokus. Ingat, we only listen voice in one time. Fokus ini ditandai dengan istilah present, yaitu menghadirkan fisik, hati, dan pikiran saat kita berkomunikasi. Apakah mungkin orang fokus atau present saat fisiknya di depan orang yang diajak bicara, namun hatinya dan pikirannya di tempat lain? Tidak akan mungkin terjadi. Itulah kenapa present menjadi syarat pertama untuk menjadi good komunikan. Jadi, mulailah berlatih untuk present, hadir secara fisik, hati, dan pikiran saat mendengarkan lawan bicara kita. Selain present, hal kedua yang perlu dilakukan untuk menjadi good komunikan atau pendengar yang baik adalah memahami arti informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Anda bisa menggunakan teknik rasa untuk mengaplikasikan hal tersebut. Hal ini disebut juga sebagai active listening. R kepanjangan dari receive. Tunjukkan bahwa Anda peduli apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara Anda. Anda bisa melakukan hal-hal berikut. Anda bisa duduk tegak, kemudian condongkan kepala kepada lawan bicara Anda, jaga kontak mata, dengarkan dengan utuh tanpa memotong pembicaraan. Dan pastikan Anda juga tidak memegang benda apapun. Ingat, present, multitasking hanyalah sebuah mitos. Huruf kedua dari rasa adalah A atau acknowledge, di mana Anda bisa melakukan dengan menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan cara mengangguk dan memberikan respon seperti ya, atau terus bagaimana? Atau oh begitu. Anda juga bisa menggunakan teknik mirroring, yaitu ucapkan 1-3 kata dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara ketika lawan bicara kita selesai menyampaikan suatu kalimat. Contohnya, saat kawan bicara kita berbicara, "Duh, hari ini saya sedang padat sekali jadwalnya." Maka Anda bisa merespon, "Oh, kamu sedang padat sekali ya jadwalnya." Huruf ketiga dari rasa adalah summary, yaitu menyimpulkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut. Rangkum intisari dari pesan lawan bicara Anda. Apabila lawan bicara menyampaikan pesan yang panjang, cobalah untuk rangkum dalam 1-2 kalimat sederhana. Gunakan teknik labeling untuk memahami perasaannya. Seperti Anda bisa menyampaikan, "Sepertinya Anda sedang sedih ya?" dan seterusnya. Contohnya saja, lawan bicara Anda berkata, "Atasan saya terus memberikan pekerjaan dan dia terus berubah-ubah keputusannya. Saya kerja nih jadi salah terus ini."
Kemudian Anda bisa merespon dengan merangkum intisari dan menggunakan teknik labeling. Sepertinya kamu sedang kesal ya. Huruf keempat dari rasa adalah as. Sebagai orang yang sedang dalam posisi mendengarkan, sebaiknya Anda meminimalisir menyampaikan pendapat Anda saat lawan Anda selesai. Dan sebaliknya, alih-alih menyampaikan pendapat, maka Anda diminta untuk lebih banyak menggunakan pertanyaan. Contohnya saja, Anda bisa menggunakan pertanyaan apabila ada hal-hal yang Anda belum pahami, atau gunakan pertanyaan apabila ada hal yang tidak Anda setujui. Yeay, selamat! Anda sudah mulai menguasai elemen pertama dari komunikasi, yaitu komunikat. Masih ada dua unsur komunikasi lagi yang perlu kita kuasai. Nah, kita akan masuk pada unsur kedua dari komunikasi, yaitu media yang tepat. Mari kita lihat grafik berikut. Grafik berikut adalah hasil kali dari communication effective dan reaches of communication channel. Dari grafik ini kita belajar bahwa komunikasi yang paling efektif dan paling kaya emosi adalah komunikasi yang menggunakan media face-to-face dengan ditambahkan visual. Mari kita bawa ke tujuan komunikasi. Pesannya tersampaikan, pesannya dipahami, orang bergerak sesuai dengan isi pesan, dan hubungan menjadi lebih baik setelah komunikasi terjadi. Tentunya, saat Anda bertemu face-to-face dan Anda berbicara, maka goal pertama komunikasi berupa pesan tersampaikan sudah terpenuhi. Apalagi jika ditambah dengan face-to-face yang menggunakan visual. Tentunya akan membuat pesan Anda lebih dimengerti dan berpotensi lebih besar untuk menggerakkan orang. Contohnya saja seorang sales yang jualan rumah. Bandingkan potensi customer atau lawan bergerak sesuai dengan isi pesan sales berupa beli rumah ini dong. Jika sales tersebut menawarkan jualannya dengan menelpon atau WA Anda. Dibandingkan dengan sales tersebut face to face ketemu dengan Anda, mana kemungkinan yang lebih besar untuk membuat lawan bergerak membeli produk jualan? Tentu saja yang face to face. Mari bandingkan lagi saat sales dari face to face ketemu dengan customer. Sales pertama hanya bermodal omongan saja. Sedangkan sales kedua bermodalkan pamflet dan paket rumah. Kira-kira sales mana yang punya potensi lebih besar untuk membuat customer bergerak sesuai dengan isi pesan sales? Tentunya adalah sales yang bermodal pamflet dan paket rumah. Itulah kenapa face to face with visual menjadi media paling penting dan paling kaya emosi saat menggerakkan orang. Face to face with visual tentunya media yang paling ideal untuk berkomunikasi. Namun kadangkala kita dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan face to face with visual. Maka jika itu terjadi, kita perlu memilih media lain dengan bijak. Berikut media channel yang sebaiknya Anda pilih jika Anda menghadapi situasi-situasi berikut. Jika Anda ingin mempengaruhi, mengabarkan kabar buruk atau sensitif, atau menginformasikan informasi personal, maka rekomendasinya adalah Anda menggunakan media face-to-face. Namun, jika Anda ingin menyampaikan informasi yang mudah atau brief message, dan Anda tidak membutuhkan respon yang cepat, maka media voicemail atau WhatsApp audio menjadi media yang tepat. Jika media face-to-face tidak dibutuhkan, namun Anda membutuhkan respon yang cepat, maka telepon akan menjadi media yang tepat. Dan jika Anda berada dalam situasi, Anda berada di zona yang berbeda, dan dokumen tertulis dibutuhkan, sedangkan email tidak memungkinkan, maka media teks atau surat menjadi relevan untuk digunakan. Demikian seterusnya. Lebih lengkapnya Anda bisa pause video ini dan pelajari lebih jauh situasi dan media yang cocok dengan situasi tersebut dengan membaca lebih jauh tabel berikut ini. Selamat, Anda sudah menguasai 2 dari 3 elemen utama komunikasi. Saatnya kita masuk pada unsur ketiga komunikasi, yaitu be a good communicator. Mengingatkan sekali lagi bahwa fondasi utama dari komunikasi adalah dipercaya atau trust. Jadi,
First thing first, ingat untuk mengembangkan trust terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Dan ingat, karena tujuan dari komunikasi yang kita lakukan tidak hanya menyampaikan informasi atau membuat orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan, namun membuat orang bergerak sesuai dengan isi pesan. Maka lakukan komunikasi dengan model percakapan, awali dengan kebutuhan psikologis, lanjutkan dengan kebutuhan praktis, dan akhiri dengan kebutuhan psikologis. Artinya, pada saat awal Anda berkomunikasi, langsung pikirkan kata-kata yang membuat orang tidak tersinggung terlebih dahulu. Kata-kata pembuka seperti, bagaimana kabarnya? Sehat kan hari ini? Kemarin sepertinya baru liburan ya? Adalah kata-kata awal yang perlu Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Setelah kebutuhan psikologis terpenuhi, baru saatnya Anda menyampaikan informasi yang ingin Anda sampaikan. Dan jangan lupa untuk menutup kembali komunikasi Anda dengan kebutuhan psikologis. Seperti menyampaikan, ya ini tugas yang berat, namun saya yakin kamu bisa melakukan. Bayangkan, kalau komunikasi yang Anda lakukan berprinsip ini, kebutuhan psikologis, dilanjut dengan kebutuhan praktis, dan diakhiri dengan kebutuhan psikologis. Pasti rasanya akan berbeda. Pasti rasanya tim Anda akan senang untuk berkolaborasi dengan